Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tercurah ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada anak-anakku yang sudah menyelesaikan pendidikannya di kelas 7 naik ke kelas 8, yang kelas 8 naik kelas 9. Di tahun pelajaran yang baru ini ada sesuatu hal yang baru, di mana kita dihadapkan satu kegiatan dalam masa pandemi atau dalam masa darurat. Kegiatan pembelajar pun demikian. Ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 20 tentang pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang menggunakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah yang disingkat BDR atau pembelajaran jarak jauh yang disingkat PJJ. Pembelajaran ini dilakukan untuk mencegah kita atau menjadi salah satu alternatif mungkin yang terbaik dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua, baik peserta didik maupun gurunya serta masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pembelajaran untuk kegiatan belajar PJOK itu tentu dilaksanakan sama mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan ini pembelajaran PJOK dilaksanakan dalam tahun ini dibagi menjadi 2 semester yang kalau dikalkulasikan minggu efektif itu antara 36 sampai 42 minggu per tahun. Jadi untuk satu semesternya ini antara 18 sampai 20 minggu per semester. Pembelajaran PJOK ini ada pembelajaran yang tidak lepas dari kegiatan aktivitas jasmani atau tubuh. Dari semuanya itu materi yang akan kita pelajari di tahun yang sekarang ini di semester 1 untuk kelas 9 itu ada aktivitas atletik, ada aktivitas bela diri, ada aktivitas latihan kebugaran dan aktivitas gerak berirama serta pelajaran pertolongan pertama pada kesehatan. Ini disesuaikan dengan kondisi yang sekarang di mana pandemi masih berlanjut. Semoga ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran kegiatan sehari-hari. Di masa pandemi ini, imunitas atau kebugaran tubuh itu sangat penting untuk menjaga kita tetap sehat dan kita tetap kuat. Materi pembelajaran di PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, ada materi tentang aktivitas kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kita lihat dari kurikulumnya. Tujuan pembelajaran aktivitas kebugaran itu diharapkan memahami untuk menyusun program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian mempraktekkan menyusun program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian indeks pencapaiannya yaitu mengidentifikasi, menguraikan dan cara menerapkan aktivitas latihan kebugaran jasmani dan kesehatan dan keterampilan dengan benar.
mendemonstrasikan, melakukan dan menerapkan aktivitas latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan dengan benar. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemampuan keterampilan gerak atau psikomotorik, kemudian sikap afektif dan pengetahuan kognitif merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik selain kebugaran jasmani dan budaya hidup sehat. Artinya keterampilan gerak, kemudian sikap dasar itu harus diketahui terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari peralatan, kemudian pakaian, dan jangan lupa untuk melakukan pemanasan, serta jangan dilupakan untuk memulai sesuatu dengan berdoa dan diakhiri dengan berdoa pula. Lakukan kegiatan pembelajaran dari hal yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, kemudian dari yang ringan ke yang berat. Bila mengalami kesulitan, boleh bertanya atau konsultasi dengan guru, diskusi dengan teman, atau mencari referensi lainnya. Lakukan setiap pembelajaran secara sungguh-sungguh dan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam melakukan kegiatan. Nah, dalam kebugaran jasmani ada beberapa unsur yang harus dipelajari supaya mendapatkan tubuh yang bugar. Yang pertama ada kekuatan, kemudian daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, ketepatan, keseimbangan, koordinasi, daya tahan, dan reaksi. Ini unsur-unsur kebugaran jasmani. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa contoh saja yang mungkin bisa dilakukan di rumah. Yang pertama yang mungkin bisa dilakukan secara sederhana yaitu kelentukan atau fleksibilitas atau flexibility. Pengertiannya bahwa kelentukan itu atau fleksibilitas itu adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Latihan-latihannya bisa dengan melakukan cara peregangan persendian, peregangan otot hingga batas waktu tertentu atau dalam hitungan tertentu. Nah, frekuensi latihan atau takarannya itu bisa dilakukan setiap hari. Intensitasnya itu juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, ini jangan sampai memaksakan, akhirnya badannya terasa nyeri atau sakit. Nah, durasinya bisa dilakukan dari beberapa detik atau biasanya bisa dilakukan dengan hitungan 2 kali 8 hitungan rata-rata seperti itu. Latihan kelentukan yang sederhana itu latihan mencium lutut dengan kaki rapat. Nah, ini mudah untuk dilakukannya, tapi membentuk atau membuat tubuh kita untuk lebih lentur atau lebih fleksibel. Nah, caranya bisa dilihat di gambar. Kemudian latihan kekuatan. Ini intinya latihan kebugaran itu dapat dilakukan kalau kita bergerak, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Itu bisa melatih kekuatan. Terus mengangkat atau lift, rangkaian gerakan melawan beban seperti mengangkat, mendorong, dan lain sebagainya, itu akan melatih otot-otot kita untuk bereaksi terhadap beban tersebut. Strength atau meregang, rangkaian gerak mengukur meregangnya persendian dan otot.
jenis latihan ini sangat berguna meningkatkan kelenturan dan kelenturan. Ini latihan otot lengan, dada, bahu, bisa dengan latihan yang sederhana yang sudah kita kenal dengan push up. Caranya bisa dilihat di gambar, kemudian sit up, itu latihannya. Durasinya bisa setengah menit atau 30 detik. Kemudian back flip atau back up, ya, ada yang mengatakan back up juga. Sudah biasa dilakukan, tinggal nanti latihannya terukur dengan waktu atau dengan hitungan kurang lebih 30 detik dilaksanakannya. Daya tahan otot itu bisa berjalan, berlari, dan naik turun bangku juga bisa. Ini salah satu contohnya dengan latihan loncat tali. Ini mudah dilakukan dengan alat sederhana, bisa dilakukan di rumah. Juga naik turun bangku atau ini ada tangga bisa juga digunakan, ya. Kira-kira lakukanlah 2 kali 8 hitungan, dan itu secara continue atau konsisten dilakukan setiap hari. Gerakannya mudah dilakukan. Nah, untuk daya tahan pernapasan atau kardiovaskular, ini biasanya melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam jarak atau waktu yang relatif lama, ya. Bisa dilakukan dengan lari, hanya bisa lakukan bersama-sama, hanya tetap saja harus memperhatikan protokol kesehatannya kalau kita melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi ini bisa dilakukan dengan sendiri. Setelah latihan-latihan tersebut, untuk mengukurnya buatkanlah tabel. Tabelnya itu ini sebagai bahan laporan, ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan. Dari 3 contoh unsur kebugaran tadi bisa ditambah beberapa aktivitas yang lainnya, misalnya akurasi, ketepatan, kemudian kecepatannya. Itu latihan-latihan yang bisa, atau yang lainnya bisa dilakukan di rumah yang tidak memerlukan alat atau perlengkapan yang khusus. Tapi di akhir semua kegiatan itu harus dicatat sebagai bahan untuk laporannya. Nah, dari hal-hal tersebut, yang terpenting dari semua itu dilakukan secara kontinu atau terus menerus, akan menghasilkan sesuatu, jadi jangan sekali. Kemudian untuk laporannya ini dimulai, contoh sederhananya hasil dari aktivitas jasmaninya itu awal pelaksananya seperti apa, ya, kemudian akhirnya bagaimana gerakannya, apa kesulitannya atau kesalahannya, atau untuk cara memperbaikinya bisa dilakukan cari referensi atau bertanya atau apapun, nanti dilaporkan. Kemudian untuk aktivitas-aktivitas tersebut ada hasil pelaksanaan awal, dan setelah beberapa saat atau beberapa minggu, kita targetkan 3 minggu, ada perubahan tidak. Contoh tadi push up di awal misalnya bisa melakukan 5 kali, 3 minggu kemudian apa masih sama atau tidak. Nah, itu yang harus dilakukan. Dan di sini nilai kejujuran yang terpenting. Jadi benar tidaknya melakukan setiap hari atau hanya sekali. Nah, ini
yang akan menjadi gambaran kita dalam melakukan kegiatan latihan. Nah, pelaporannya juga atau nanti hasilnya bisa menggunakan online. Ya, nanti ada link yang akan disampaikan masing-masing untuk pelaporannya. Demikian karena keterbatasan waktu dan cukup sekian kiranya, barangkali untuk hal-hal yang lain kita bisa disambung di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, dan di laporannya juga dibuat dengan sejujur mungkin. Itu nilai tambah yang utama, bukan banyak atau besarnya nilai yang dihasilkan, tapi pelaksanaannya. Demikian bisa sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.